warga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya Rina Smati yang tentunya akan membahas seputar pertandingan Persib Bandung saat ini. Ngopernya edisi review match ya, pertandingan matchday kelima AFC Champions League 2 atau ACL 2 2025-2026 melawan Lion City Sailors yang berlangsung di Stadion Bishan, Singapura pada hari Rabu 26 November 2025 malam. Sayang sekali memang Persib Bandung harus menunda perebutan tiket tersebut ke babak 16 besar karena ternyata tim tuan rumah berhasil menang dengan skor 3-2. Nah, kita akan membahas pertandingan tersebut. Kalau ngoper tentunya saya nggak sendirian, di studio sudah ada bersama saya Kang Giri. Halo. Halo. Kali ini edisi agak lemas. Agak lemas ya. Hari Rabu yang gloomy di kota Bandung. Jangankan warganya, bobotohnya, cuacanya pun sangat-sangat gloomy dari pagi. Matahari cuma lewat sebentar, habis itu mendung sampai sekarang ya. Seolah memahami gitu ya perasaan para bobotoh yang bukan dingin karena masih di puncak sih, dingin juga sebenarnya. Masih di puncak juga, cuman kan ekspektasinya semalam kita bisa merayakan pencapaian baru di Asia, walaupun sebenarnya 10 tahun lalu berarti ya juga sebenarnya masuk ya ke babak 16, berarti kan sekarang dengan kondisi yang berbeda, terus juga sepak bolanya sudah berubah, pelatihnya juga berbeda, yang bertahan hanya Ahmad Jufrianto. Tentunya ingin melakukan selebrasi lagi lah untuk pencapaian tersebut, tapi ya memang harus lebih bersabar dulu karena semalam tebak skornya salah ya. Salah. Bukan cuma salah sih, tapi ya mereka yang menang justru. Iya, bukan hanya salah tapi Lion City Sailor yang menang. Oke, seperti apa di overall pertandingan menurut Kang Giri? Ya sebenarnya dalam tekanan itu ya Lion City sih. Ternyata ya justru Persib yang kalah. Sebelum pertandingan kan Bojan Hodak juga mengatakan bahwa semuanya pemain lebih bagus lah pada putaran kedua ini dibandingkan saat putaran pertama di Bandung kan hasilnya 1-1. Apalagi Persib musim lalu juga menang kan 3-2 di sana walaupun tertinggal 0-2 dulu, terus kemudian di ujung pertandingan bisa membalikkan keadaan. Dan 7 pertandingan beruntun sebelumnya juga menjadi pemompa semangat sih sebenarnya. Semua PD, semua pemain PD lah semua. Bojan Hodak juga mengungkapkan bahwa kepercayaan diri pemain atau apa semuanya bagus. Tapi ternyata di lapangan semua berubah. Walaupun sebenarnya Persib juga sempat unggul 2-1 kan. Unggul 2-1. Ternyata ya itu tadi nggak langsung parkir bus dan kemudian ada kesalahan ya. Kalau sebelumnya kita selalu menyanjung lini pertahanan dan kemarin boleh dong menyalahkan pertahanan. Agak-agak ya. Dan apakah ini nih, saya mau tanya, apakah udah mulai terasa nih hilangnya Federico Barba, walaupun sebenarnya dalam 2 pertandingan terakhir melawan Selangor dan juga Dewa United ya sebenarnya Julio Cesar bahkan tampil sangat prima gitu saat melawan Dewa United, tapi kemarin ternyata loh kok tidak sesuai ekspektasi. Dan juga di tengah juga mulai kalau di ACL rasanya Adam Ali sangat krusial gitu ya. Tidak bisa EMF-nya kalau kosong di tengah itu seperti apa? Ya sebenarnya saya selalu mengatakan bahwa kualitas Federico Barba terus Julio terus satu Matricardi itu sebenarnya 11-12 lah, nggak ada masalah. Kan semua juga udah kadang Barba juga nggak selalu main lawan Selangor terus lawan Dewa United kan nggak main dan itu nggak ada masalah. Tapi yang nggak tahu kemarin kok seperti itu. Putros juga kan melakukan blunder, gol kedua mereka kan kesalahan Putros kalau nggak salah menghalau bola tapi ternyata nggak sempurna kan. Nah ya itu tadi boleh kita menyalahkan kalau nggak secara tim boleh kita menyalahkan apa yang terjadi di back karena Hodak dalam konferensi pers mengatakan bahwa sebenarnya sudah mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh Selangor, oleh Lion City, bahwa mereka akan melakukan long pass dan 2 gol atau bahkan 3 gol, 3 gol. Skema yang sama. Iya, kayak bola jauh kemudian kalah duel dan yaitu akhirnya 3 gol bersarang di gawang Teja Paku Alam. Kalah cepat juga ya kalau dari speednya kurang sehingga mereka secara melindungi bola juga mereka diuntungkan sehingga pemain Persib nggak bisa merebut bola dalam duel 1 lawan 1. Ya dan ketika mungkin berambisi juga ya saat semalam itu jadi semua pemainnya maju dan yang tidak diantisipasi adalah kekosongan yang
Iya. biasanya meninggalkan, kita biasanya melihat ada Julio Cesar atau 1-2 di belakang. Kemarin benar-benar di bloknya langsung di tengah ya. Iya, lini pertahanan itu terlalu jauh meninggalkan pos. Ya nggak tahu apakah itu karena kepedean pemain bahwa menguasai permainan atau seperti apa, sehingga ya secara ball position memang Persib menguasai. Secara permainan semuanya lah menguasai, tapi dalam hal gol, yaitu gol penentu kemenangan dan skornya 2-3, Persib kalah. Ini kekalahan pertama di musim ini Iya. sejauh ini, dan efeknya sangat luar biasa. Tentu. Iya, justru sekarang masih di puncak klasemen, tapi Bangkok United. justru Bangkok United yang udah memastikan memegang tiket untuk ke babak 16 besar kan. Ya nanti kemudian di match day ke-6 yang akan menjadi penentuan apakah Persib berhak melangkah ke babak 16 besar atau sebaliknya. Atau Lion City yang kemarin harusnya Lion City yang menghadapi laga hidup mati kemarin, ternyata mereka memperpanjang napas dan kemudian justru tekanan itu ada pada Persib menjelang pertandingan melawan Bangkok United nanti. Oke, nanti kita bahas peluang. Tapi kemarin tuh yang tadi sempat disinggung juga sama Kang Giri, itu adalah saat Persib Bandung di pertengahan babak kedua, ya berarti sekitar 56 menit, 56 Gol kedua, gol kedua 56. nya Andre Yung itu sebenarnya udah berbalik unggul. Nah, Iya. tapi ya itu tadi tidak langsung bertahan gitu para pemainnya. Nah, apakah Kang Giri melihat bahwa Persib Bandung ini memang saat dari awal pengennya terus cetak gol lebih banyak dan percaya diri juga, Iya. atau seperti apa? Ya, sepertinya memang terlalu percaya diri. Bukan terlalu percaya diri sih, kalau konteks negatif kepedean sih sebenarnya. Walaupun secara permainan sebenarnya ya diunggul semuanya. Tembakan lebih banyak, tembakan ke arah gawang juga lebih banyak. Bahkan tendangan sudut itu 0 di pihaknya lain, dan Persib itu 8 itu membuktikan bahwa serangan ada di pihak Persib. Tapi ternyata ya dari sekian ada 9 tendangan ke arah gawang kalau nggak salah, hanya 2 menjadi gol. Sementara mereka itu ada 6, ada 3 menjadi gol. Itulah finishing menjadi kendala sepertinya. Karena ya beberapa peluang termasuk Ramon juga mendapat peluang, tapi ternyata ya itu golnya nggak ada, dan kemudian ya itu tekanan sekarang ada di Persib. Iya. Walaupun imbang saja bisa nanti lawan Bangkok United, imbang saja tetap seperti kemarin, imbang saja bisa melangkah ke babak 16 besar. Tapi yaitu di depan Bobotoh, ekspektasi yang begitu tinggi, apakah pemain Persib bisa mengatasi kondisi seperti itu yang penting. Iya, dan banyak juga bobotoh yang menilai padahal Lion City mainnya sebenarnya gitu aja gitu. Walaupun kita nggak tahu ya, mereka pemain Lion City juga pasti berusaha keras ya di sana di lapangan. Ya, tapi secara permainan kok rasa-rasanya Persib Bandung nih unggul gitu, terutama saat gol kedua itu build up-nya saya rasa cantik sekali, bagus sekali gitu ya, antara Beckham Putra, Marco dan lain sebagainya. Melawan tim yang ya dinilai katanya gitu aja tapi tetap bisa menang gitu. Ya itu kayaknya Persib nggak bisa mengalahkan diri sendiri deh. Oke. Nggak bisa mengalahkan diri. Egoisme pemain, egoisme apa. Yaitu kenapa kan hanya butuh 1 poin kan. Kenapa tidak langsung bertahan? Misal kalau langsung bertahan kelihatan banget sih sebenarnya. Tapi ketika unggul 2-1 lah. Unggul 2-1 kenapa tidak langsung memasang lebih memperkuat lini pertahanan misalkan. Ya yang terjadi kemudian mereka bisa menyamakan kedudukan 2-2, kemudian long pass lagi yang ya jadi korban lagi deh. Sehingga ya itu kekalahan. Iya, tapi tentu saja pastinya Kang Giri bahwa para pemain juga sebenarnya tidak ekspektasi ya. Mereka melakukan yang terbaik di lapangan, tapi ternyata mungkin strateginya nih ada yang meleset gitu ya antara para pemain ini. Atau mungkin saya pikir adalah yang memantau hasil pertandingan lain kan, antara Selangor melawan Bangkok United. Sehingga sampai bahkan Selangor FC itu membalas kedudukan menjadi 1-1 kan di menit 90 plus 4. Artinya dalam kedudukan seperti itu Bangkok United unggul kan. Terus kemudian ketika Selangor Lion City menyamakan kedudukan 2-2 kan akhirnya yang di atas itu adalah Bangkok United. Walaupun sebenarnya ya ada kesempatan nanti di match day ke-6 untuk mengambil alih, tapi ternyata ya mungkin emosional untuk tetap berada di puncak klasemen, untuk memastikan bahwa kemenangan bisa didapat, itu yang menjadi bumerang. Jangankan poin 1,
yang ya semua orang mengatakan bahwa mudah lah mendapat poin 1 di kandang Lion City karena ya di sini imbang Sejarahnya. 1-1, kemarin menang. Ternyata ya semuanya menjadi seperti ini. Iya, berarti memang apa nih harus yang bisa dipelajari oleh Boboto kalau untuk pemain Boyan Hodak lah yang lebih ngerti, tapi untuk Boboto apa nih berarti? Ya boleh ekspektasi tetap tinggi boleh. Ekspektasi karena masih ada peluang besar Tentu, masih peluang sangat melawan besar. Bangkok United, apalagi di kandang Bangkok United juga menang 2-0 kan. Sekarang bermain di hadapan Bobotoh dalam laga yang saya pikir ya krusial banget. Melebihi, bahkan saya bisa mengatakan melebihi krusial ketika melawan Lion City kemarin. Karena ya itu Kesempatan terakhir ya. iya, Bangkok United sekarang di posisi 2 kan. Tentu ingin naik ke posisi pertama. Sehingga mereka juga tidak akan main-main lah di hadapan Bobotoh nanti. Mereka tetap akan mengejar kemenangan untuk menjadi juara grup. Nanti kan di pertandingan selanjutnya akan melawan runner up grup lain, grup E kalau nggak salah. Nah, itu yang akan dimaksimalkan oleh mereka. Tentu mereka nggak mau dong cuma yaudah kita main 1-1 atau imbang lah, Biar imbang barengan maksudnya. nggak seperti itu. Dan Lion City pasti melawan Selangor FC dalam tanda petik ya mereka lebih ringan lah. Selangor FC lebih ringan karena ya belum pernah meraih kemenangan, baru kemarin 1 poin melawan Bangkok United. Oke, nah ini sebelum kita hitung-hitungan lebih detail, ada statement yang sangat menarik dari Boyan Hodak dalam konferensi pers. Tentunya para bobotoh juga mungkin udah baca, udah lihat. Ini saya kutip ya, bahwa Boyan Hodak mengatakan, saya tidak senang dengan pemain yang masuk sebagai pengganti dan beberapa dari mereka harus bertanya kepada diri sendiri apakah sudah mengeluarkan permainan terbaik atau tidak. Tentu saja ada beberapa dari mereka yang tidak akan berada di klub ini lagi. Beberapa dari mereka tidak berada di level ini. Ini statement yang sangat menarik karena kita tahu ya bahwa sejak Boyan Hodak masuk ke Persib Bandung, latih Persib Bandung, mau menang ataupun kalah rasanya tidak pernah pernah bahkan selalu pasang badan untuk para pemainnya gitu. Sekalipun Ramon Tanke sampai sekarang masih disayang Bobotoh pun Boyan Hodak saat itu ketika banyak bobotoh yang kayak aduh nih bisa nggak ya Ramon Tanke, Boyan Hodak masih memberikan berusaha untuk meyakinkan para bobotoh berilah kesempatan, pasti punya peran yang besar sampai akhirnya sebenarnya para bobotoh juga luluh gitu ya dengan statement Boyan Hodak sampai akhirnya menjadi salah satu penyerang yang disayang walaupun belum mencetak gol, dan kemarin banyak sekali ya sayangnya peluang yang tidak terkonversi menjadi gol. Nah, komentar Kang Giri tentang statement tersebut. Sebenarnya mungkin komentar ini menjadi bola liar ya, bola liar karena diungkapkan dalam konferensi pers terbuka, semua bisa melihat. Ini bukti bahwa Bojan Hodak ini sangat marah dengan hasil apa yang didapat itu. Apalagi dia mengatakan bahwa sudah mengantisipasi cara main Lion City pada pertandingan tersebut. Dia mengatakan bahwa antisipasi long pass, tapi ternyata gol-gol berawal dari kondisi seperti itu. Dan tentang tidak suka dengan pemain yang dimasukkan di babak kedua, ada 5 pemain tentu yang ya bobotoh boleh berspekulasi siapa yang akan meninggalkan tim ini di menjelang putaran kedua nanti. Tapi ya mungkin nantilah. Tapi setidaknya ini akan menjadi sesuatu locker room Persib akan nuansanya akan berbeda. Walaupun kita tahu dalam setiap pertandingan adalah cuplikan-cuplikan apa yang terjadi di locker room. Bojan Hodak marah sebegitu marahnya kan sampai lempar-lempar atau apalah. Dan kemudian itu menjadi pembeda di babak kedua dalam pertandingan itu. Tapi ternyata ya ini di ujung setelah kekalahan dalam konferensi pers, Hodak mengatakan bahwa tidak suka dengan pemain yang dimasukkan di babak kedua. Ya ini membuktikan bahwa nantinya pemain-pemain itu tentu merasa bahwa kalau tidak bisa membuktikan lagi, ya udah selesai. Dan kalau levelnya adalah yang disebut adalah Liga Champions atau Asia, tentu saya pikir ini adalah pemain asing. Karena di babak kedua itu ada 3 pemain asing yang dimasukkan, Luciano, terus Barba sama Ramon. Iya, William Marsilio. Iya, Marsilio juga, dan mereka tentu ya semua orang tahu sih sasaran tembaknya siapa, tapi ya kita tunggu aja pastinya nanti seperti apa. Iya, memang karena
tekanan bagi para pemain untuk bermain di Persib Bandung ini ya mau tidak mau ya sangat besar dengan ekspektasi bobotoh yang sangat tinggi juga. Maksudnya ya mau tidak mau mereka harus membuktikan bahwa diri mereka ini layak, apalagi targetnya juga nggak main-main gitu, walaupun tidak pernah disebutkan secara eksplisit ya oleh Boyan Hodak bahwa tahun ini inginnya hat-trick, tapi yang satu yang pasti adalah melangkah lebih jauh di Asia ya. Iya itu dari awal kan semua mengatakan bahwa 8 pemain asing yang musim lalu dibuang terus didatangkan semua pemain baru, tujuannya adalah melangkah lebih jauh di level Asia. Dan yaitu tinggal selangkah lagi sebenarnya ketika kemarin bisa imbang misalkan 1-1 atau 0-0 lah atau 2-2 bahkan. Kan semua nggak seperti ini, tapi ternyata skenario berubah total, dan ini efeknya sangat luar biasa. Hodak mengungkapkan kalimat yang secara frontal seperti itu, yang tentu ini akan menjadi locker room akan memanas lah antara pemain satu dengan pemain lain. Bahkan mungkin sesi latihan. Iya, akan membuat ya ada pemain yang diem-diem aja lagi mungkin karena merasa bahwa sasaran tembak adalah saya. Ada 4 pemain asing berarti kemarin yang dimasukkan di babak kedua kan. Dan tentu di antara mereka akan bertanya di diri mereka masing-masing, dan kemudian kalau bisa memperbaiki nanti ketika melawan Bangkok United is okay. Mereka bisa membuktikan bahwa ya mereka layak di Persib Bandung dan untuk tingkat Asia, level Asia yang selanjutnya di babak 16 besar nanti. Iya, tentu semuanya pasti berharap bahwa karena menuju pertandingan melawan Bangkok United ini kita juga akan melawan pertandingan-pertandingan yang gak mudah ya. Iya, termasuk itu lawan. Borneo. Lalu juga kalau Malut setelah ya, kalau Malut setelah ada Bangkok, 2 pertandingan lah. ada Madura dan Borneo, dan kita tahu bahwa Persib Bandung tidak pernah menang dengan mudah melawan Madura United dan juga Borneo FC seperti yang kita tahu bersama. Seperti apa mereka musim ini dengan poin sempurnanya itu, dan banyak sekali gitu yang berekspektasi, bahkan mungkin beberapa dari supporter rival inginnya Persib Bandung yang bisa mengalahkan Borneo, karena ya yang menguntungkan juga untuk yang ada di posisi kedua ya. Tentunya akan sangat menguntungkan bagi Persija, bahkan mungkin juga yang ada di posisi keempat siapa ya sekali PSIM ya, akan menguntungkan bagi setidaknya 5 teratas ya. Kalau misalnya Persib Bandung bisa mengalahkan Borneo FC nanti. Nah, tapi ada 2 pertandingan menuju Bangkok United. Apakah akan menjadi tantangan tersendiri apalagi setelah kalah dari Lion City, Sailor? Iya, melawan Bangkok United seperti yang saya bilang tadi lebih berat. Saya mengatakan lebih berat dibandingkan melawan Lion City karena ini peluang terakhir. Peluang terakhir walaupun pertandingan masih seperti sebelumnya. Imbang aja udah masukkan poin jadi 11 dan kemudian nggak akan terkejar oleh Lion City walaupun mereka nanti menang atas Selangor FC karena poin maksimal mereka hanya 10. Sehingga kalaupun imbang ya Persib tetap di puncak klasemen, kemudian Bangkok United di posisi kedua. Apakah pertanyaan kemudian, apakah Bangkok United akan melepas itu, melepas kesempatan untuk naik menjadi juara grup ke puncak klasemen, menjadi juara grup untuk melawan runner up di grup lainnya? Ya karena mereka sekarang ini sudah di atas angin. Mereka sudah menggenggam tiket babak 16 besar atas hasil 1-1 melawan Selangor FC. Karena walaupun nanti poin mereka disamain oleh Lion City kan sudah nggak bisa digeser karena head to head mereka 2 kali pertemuan menang kan. Sehingga yaitu walaupun bermain di kandang sendiri, walaupun di hadapan bobotoh, walaupun hanya 1 poin, ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi Persib untuk yaitu hanya 1 poin tapi berat. Beda dengan yang sebelumnya di kandang Lion City kan kalah tetap ada peluang. Sementara nanti kalau kalah ya udah selesai kalau Lion City menang atas Selangor FC karena walaupun poin 10 ya secara head to head kalah. Dan yang lagi-lagi ya yang Kang Gir suka bilang juga bahwa kita harus mengantisipasi kebangkitan lawan, apalagi Bangkok United saat di kandang mereka kalah dari Persib Bandung ya mereka juga mungkin adalah rasa-rasa ingin membalaskan dendam tersebut gitu ya, membalaskan kekalahan tersebut, dan sebenarnya ya mudah-mudahan Persib Bandung bisa mengambil positifnya karena kalau dilihat secara musim ini permainan Persib Bandung itu berubah ya saat melawan Bangkok United kan. Iya, setelah melawan Bangkok United kemudian ada 7 pertandingan beruntun dimenangkan. Yaitu tantangannya yaitu nanti apakah bisa Persib mengulang apa yang terjadi di
Bangkok menang 2-0, kemudian itu menjadi ya start yang bagus lah, sehingga akhirnya terhenti di kandang Lion City. Dan setelah ini ada 2 pertandingan di Super League kan, walaupun seperti yang dibilang tadi berat lah melawan Madura United, juga akan berat karena kemarin di kandangnya Borneo FC juga cuma kalah 0-1, terus selanjutnya ya melawan Borneo FC. Nah, 2 pertandingan ini bisa menjadi momentum. Apakah Persib mental pemain itu bisa bangkit lagi setelah kekalahan yang ya saya pikir menyakitkan kemarin di kandang Lion City, karena menjadi mimpi buruk sih sebenarnya. Mungkin pemain juga pada gak bisa tidur tadi malam setelah kekalahan yang ya kenapa sih hanya 1 poin kok malah kalah karena gitu. ekspektasi itu tadi, karena mungkin ekspektasinya tinggi, kepercayaan diri kita semua, jangan para pemain bobotoh pun pada pede ya. Sebenarnya kita punya kepercayaan diri ya bukan tanpa alasan, karena kita juga udah menang 7 pertandingan secara beruntun, punya historis yang bagus di Singapura, dan dengan pemain-pemain yang oke juga. Mungkin memang ya gimana kalau bukan rezeki. Ya itu, karena secara permainan Persib mampu menguasai pertandingan gitu loh. Peluang banyak, menguasai, pokoknya ya secara umum menguasai lah. Tapi ternyata gol yang diharapkan itu tidak ada. Dan seperti yang sebelumnya dibahas kan, ya kenapa sih penyesalan, akhirnya penyesalan. Kenapa sih nggak bertahan aja? Kenapa ketika melawan Dewa United kan setelah Beckham keluar kan bertahan. Ya karena tekanan kan, bertahan. Dan kemudian bisa mengamankan kemenangan. Kenapa kemarin itu tidak melakukan itu hanya untuk hasil imbang? Ada 2 kesempatan, ada 3 setidaknya kan. 0-0, 1-1, terus 2-2. Tapi ternyata bisa sampai 3-2. Iya. Ya, itu yang menjadi pertanyaan banyak sekali orang ya, para bobotoh juga. Kok nggak bertahan ya? Kalau mungkin karena ya itu tadi, kalau saya sih melihatnya karena mungkin masih awal mungkin ya, untuk di menit ke-60 masih mungkin masih banyak waktu untuk menciptakan peluang baru, menambah gol, melebarkan keunggulan dan lain sebagainya. Tapi ya Lion City bisa ternyata membaca permainan seperti ini nggak sih dulu saat timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi ya, skemanya menarik para pemainnya, pemain belakang Arab Saudi untuk sampai ke tengah ke depan, lalu ya Indonesia menang dengan skema yang mirip-mirip lah kemarin kalau saya lihat. Ya, itu pokoknya banyak yang menyesalkan apa yang terjadi di kandang Lion City, karena ya mungkin ini ekspektasi bobotoh sangat tinggi terhadap Persib dengan warna yang diyakini Hodak. Hodak meyakini bahwa Persib pada matchday ke-5 kemarin itu beda dengan matchday pertama. Ketika tim baru terbangun, kan melawan Lion City di sini kan matchday pertama, tim baru terbangun, kemudian secara hingga menit 70 Hodak meyakini bahwa semua berjalan lancar. Tapi kemudian pada menit 90 plus 2, gol Sadil Ramdhani menit 47 kemudian disamakan. Pelakunya juga ada yang kemarin Lenarte. Dan ya itu, Hodak meyakini bahwa semua udah lebih baik lah, semua udah lebih baik, bahwa kemenangan bukan cuma imbang, kemenangan bisa didapat pada pertandingan kemarin. Tapi lagi-lagi bola itu bulat, apapun bisa terjadi, dan Persib sekarang berada di bawah tekanan. Kalau kemarin Lion City di bawah tekanan, sekarang mungkin napasnya agak lega. Mereka juga nothing tulus lah nanti pertandingan kedua, walaupun pertandingan melawan Selangor, walaupun mereka statusnya adalah finalis musim lalu. Tapi pokoknya ya nggak tahu di tim sekarang, di Persib sekarang itu seperti apa, tapi saya melihat bahwa ini memang tekanannya luar biasa sih menjelang pertandingan melawan Bangkok nanti. Iya, dan satu hal lagi yang lupa kita bahas juga kemarin adalah Singapura ini baru lolos ke Piala AFC ya, lolos menang kualifikasi, di mana 5 di antara pemainnya adalah pemain Lion City Sailors. Ada Song Uyong, Chanwa Anwar juga yang local pride-nya Singapura. Iya, mereka dan Chanwa Anwar juga ya. menjadi salah satu pemain yang ternyata merepotkan bagi lini pertahanan Persib Bandung. Tapi nggak apa-apa, bobotoh tenang aja, santai aja, bernafas dulu setelah ini perbincangan yang sangat intens. Minum dulu, tarik nafas dulu, karena kesempatan masih terbuka ya. Nanti pertandingan melawan Bangkok United match day terakhir di
babak penyisihan grup akan berlangsung di Stadion GBLA nih, di depan kita semua, di hadapan para boboto, yang akan berlangsung tanggal 10 Desember ya. Iya. Jadi nanti kalau tiketnya udah dibuka, bolehlah kita penuhin ya stadionnya untuk memberikan, ya mudah-mudahan gak jadi tekanan tapi jadi semangat ya. Dan siapa tahu ini takdir Persib mendapat tiket babak 16 besar di hadapan boboto. Iya, biar bisa langsung selebrasi kita nanti di GBLA ya. Kalau di kandang Lion City kan cuma berapa kemarin kan, Iya. nanti beda dengan Iya. atmosfer di GBLA. Betul, mudah-mudahan kita dukung terus pastinya. Semoga apa yang disampaikan Boyan Hodak untuk para pemain jadi motivasi ya, pastinya bukan suatu tekanan, karena ya kita juga ya mau menggantungkan harapan kepada siapa lagi kalau bukan kepada para pemain tentunya. Jadi semangat terus ya Persib Bandung dan juga boboto. Nanti kalau lain tiketnya dibuka, beli, kita nonton sama-sama ke stadion. Dan nanti aja kita tebak skornya saat preview match melawan Bangkok United, karena masih ada 2 pertandingan yang harus kita bahas nanti. Ada pertandingan melawan Madura United dan juga Borneo FC ya, 2 pertandingan yang tidak akan yang lawan Borneo kan tunda pekan keempat. Iya, pertandingan tunda Desember. Nah, ini nih nanti kalian di komen, Kang Giri jangan cuti dulu, karena saya nanti ngoper sama siapa. Desember padat sekali Persib Bandung kan. Yang lain udah mulai santai-santai liburan, bahkan tanggal 27 Desember juga masih menjalani pertandingan ya, untuk beberapa gawat banget tuh pemain-pemain diaspora atau pemain asing yang mau Natalan dan mau tahun baru di kampung halamannya harus ditunda dulu itu. Oke, Boboto dan Tribuners, terima kasih banyak telah menyaksikan. Kalau misalnya kalian masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah!